Yang dapat Ena angkat tangan gitu ya. Wah, luar biasa banget. Jadi teman-teman kemarin yang udah 1 bulan lalu gue udah buat videonya yaitu tentang Ethena dan cara garap airdropnya. Dan mengikuti videonya serta ikut deposit ya, gue ucapkan selamat ya buat teman-teman semua kalian jackpot gitu ya dapat airdrop Ethena. Nah, gue pengen denger dong cerita kalian yang nonton video gue itu dan ngedepo. Kalian rata-rata dapat berapa enak sih ya? Kalian tulis aja di kolom komentar gitu ya. Nah, saat ini Ethena ini udah listing di Binance dan ya bener ya, sesuai prediksi gua dia punya peluang besar listing di Binance. Dan sekarang harganya stabil di 0,98 atau sekitar $1 gitu ya, sejak dia listing beberapa hari lalu gitu. Nah, market cap-nya pun juga luar biasa gede, langsung mencapai 1,4 miliar US dollar. Wow, luar biasa banget ya. Nah, jadi di video kali ini gue akan buat lanjutan video tentang Ethena, di mana sekarang adalah untuk airdrop fase keduanya. Jadi dia udah confirm dia akan memberikan airdrop lagi untuk ENA ini gitu ya. Nah, tapi biasanya airdrop fase kedua itu tidak akan sebesar fase pertama. Biasanya seperti itu. Tapi kalian tenang aja, di mana di video kali ini gue akan kasih kalian strategi tambahan untuk memaksimalkan airdrop Ethena kalian. Jadi kalian itu nggak cuma dapat airdrop dari Ethena fase kedua, tapi kalian bisa dapat airdrop dari token project lain ataupun mendapatkan yield reward yang besar gitu ya. Jadi untuk apa itu Ethena ya, itu mungkin kalian bisa cek video gue yang sebelumnya. Jadi kalian lebih paham tentang Ethena itu seperti apa. Video kali ini gue akan lebih fokus ke tutorial atau cara memanfaatkan Ethena kalian. USDI-nya ya, bukan ENA-nya ya. Kalau ENA-nya terserah kan pengen hold atau jual silakan. Tapi memanfaatkan memaksimalkan USDI-nya supaya kalian bisa mendapatkan airdrop yang lebih besar lagi di project yang lain atau mendapatkan yield tadi ya. Jadi itu concern utama gue. Oke, jadi seperti biasa, jadi gua akan jelasin dulu. Sekarang kalau kalian buka websitenya Ethena di bagian dashboard seperti biasa, awalnya itu kan kalian kumpulinnya itu namanya adalah shard gitu ya, SHRARD. Itu kalau di video yang pertama gitu. Nah, yang kedua ini fase kedua itu dia berubah menjadi namanya SATS atau SATS. Di mana sekarang SATS-nya sudah bertambah ya. Di sini gue udah punya 95.000 SATS. Nah, dan di sini gue dapat season 1 booster sebanyak 20% gitu loh. Nah, gue akan jelasin nanti untuk season boosternya, lalu satsnya untuk apa gitu ya. Dan ini sudah masuk ke dalam epoch pertama. Jadi ini masih early banget. Jadi kesempatan kalian tuh masih luar biasa besar gitu ya. Nah, di mana udah ada 76 billion sats yang sudah dicairkan. Dan epoch ini akan berpindah ke epoch kedua sekitar 4 hari lagi sejak video ini dibuat. Total usernya di angka 121.000 yang melakukan deposit. Nah, rewardnya itu diprediksi di akhir 2024 atau kuartal 4 2024 ya. Jadi reward airdrop keduanya mungkin di akhir tahun gitu. Tapi nggak masalah, kita masih bisa dapat airdrop di project lainnya menggunakan USDI yang kita miliki. Nah, sistem dapat satsnya gimana? Beberapa sistemnya adalah pertama dari Ethena sendiri kan dapat 20 kali sats per harinya, Pendle 20 kali sats per harinya, Liquidity Pool 30 kali sats, Layer 2 15 kali sats, Money Market 20 kali sats. Ya, dan kalian juga bisa invite teman-teman kalian mendapatkan 10% dari total sats dari teman-teman kalian. Kayak gitu. Nah, jadi kita akan tetap menggunakan aset yang sama yaitu USDE, di mana USDE ini bisa kalian dapatkan dengan cara deposit sejumlah aset seperti USDT, USDC, DAI, GHO, Curve USD, dan MKUSD. Ini semua adalah stable coin gitu loh di jaringan Ethereum Network. Jadi ingat ini butuh di jaringan Ethereum Network ya. Jadi kan bisa deposit USDT ataupun USDC. Misalnya kalian deposit $1.000, maka kalian akan mendapatkan 998,5 USDE dengan biaya jaringan sekitar $14. Ini ketika gue nya lagi di angka berapa nih? Jadi gue cek dulu ya gas fee-nya ya. Nah, oke, sekarang gas fee-nya di angka 37 gue. Jadi kalau kalian pengen biaya jaringannya murah ya, itu kalian pastikan cek di gas tracker dan pastikan gue nya ini di bawah 20. Biasanya 20 itu termasuk murah, bisa dapat di bawah 20 itu lebih murah lagi. Jadi kalian patokannya di sini aja kalau pengen transaksi gitu ya. Tapi kalau kalian pengen buru-buru deposit supaya dapat poinnya lebih banyak, ya udah kalian hajar aja gue nya ini di angka 30-an
kayak gitu ya, berarti di sekitar $14 lah. Jadi semakin kecil gue-nya maka semakin kecil biaya jaringan. Oke. Nah, kurang lebih itu. Jadi ketika kalian sudah deposit USDC menjadi USDE ya, itu kalian akan otomatis dapat 5 sats per harinya. Nah, ini bisa kalian tingkatkan lagi atau gedein lagi. Caranya gimana? Caranya adalah di sini gua nggak akan nyuruh kalian untuk staking USDE-nya, enggak, karena kita akan menggunakan USDE yang sudah kita miliki itu untuk mendapatkan airdrop di project lainnya, kayak gitu. Nah, tapi sebelum gue jelasin project lainnya, di sini gua akan jelasin dulu season 2-nya seperti apa campaign-nya. Jadi kita tahu peraturannya terlebih dahulu gitu ya, supaya kita bisa memaksimalkan reward-nya gitu loh. Jadi di sini dia akan ngasih sejumlah poin tambahan buat teman-teman yang pernah pasang posisi di season pertama. Jadi di sini dia ada bilang bahwa 2 April adalah hari besar di mana Ethena mencatat sejarah gitu ya. Nggak cuma sekedar Ethena airdrop, tapi menjadi awal dari Ethena season kedua gitu loh. Nah, shard diganti menjadi sats di mana teman-teman bisa mendapatkan reward di airdrop kedua. Nah, di sini dia ada kayak jelasin beberapa fitur-fitur baru untuk meningkatkan, memperbesar yield yang akan kalian dapatkan. Cuma ini akan gua skip aja karena ini sifatnya lebih ke teknis gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, gua akan skip aja ke bagian ini deh. Jadi di sini kalian akan mendapatkan booster sebanyak 20% sats kalau kalian ada gabung ke season pertama. Jadi kalau kalian baru join di season kedua, itu kalian tidak akan mendapatkan booster satsnya. Itu yang pertama. Kedua, kalau kalian menarik aset kalian, USDE-nya kalian tuker balik menjadi USDT atau USDC, maka 20% boost-nya itu akan hilang. Jadi kalian nggak boleh tarik ke USDT ataupun USDE gitu loh. Jadi kalau kalian buy, ini kan bisa dijual balik nih USDE-nya. Nah, ini nggak boleh. Kalau kalian lakukan itu, maka 20% ini boosternya akan hilang. Jadi 20% booster ini hanya untuk teman-teman yang gabung di season pertama. Kayak gitu. Tapi kok kalau gua nggak gabung season pertama, baru mau masuk sekarang, nggak dapat boosternya, tetap worth it nggak buat digarap? Jawabannya tergantung modal kalian sama seberapa cepat kalian gabung. Semakin cepat kalian gabung, semakin besar modal kalian, maka semakin banyak poin yang kalian dapatkan, kayak gitu. Walaupun kalian tidak memiliki 20% booster point, ya. Logikanya seperti itu. Nah, di sini dia menggunakan sistem reward baru, di mana reward baru ini dia akan lebih fokus ke partnership dengan berbagai project-project lainnya. Jadi kalian bisa mendapatkan airdrop reward dari berbagai project-project yang udah kerjasama sama dia. Jadi kalau sebelumnya kan hanya fokusnya di Ethena doang, ya. Walaupun ada 1-2 project gue lihat juga udah kerjasama, tapi di sini dia akan kerjasama lebih banyak project, kayak gitu. Nah, tapi setelah gua cek, ini kan dia ada ngasih nih beberapa nih, ada satu yaitu MakerDAO dan Morpon, terus ini ada Mental Pendle dan lain-lain, dan beberapa informasi lainnya. Akhirnya gue menemukan rumus yang paling maksimal untuk kalian kerjakan. Jadi sistemnya adalah ketika kalian sudah swap USDT atau ke USDE-nya, kalian udah megang nih USD-nya di jaringan Ethereum. Nah, kalian bisa melakukan yang namanya bridge asset menggunakan bridge Mantle. Jadi di sini kita akan pakai blockchain-nya layer 2 yaitu Mantle Network punyanya Bybit. Nah, di sini contoh kan bisa connect dulu ke MetaMask jaringan Ethereum ya. Nah, anggap kalian udah punya USDE-nya. Nah, di sini bagian aset, kalian bisa pilih banyak aset. Kalian bisa pilih USDE. Nah, kayak gini. Nah, di sini kalian kirimkan USDE yang sudah kalian dapatkan dari Ethereum Network ke Mantle Network. Misalnya kalian udah punya 1000 USDE, maka kalian kirimkan ke Mantle Mainnet gitu loh. Jadi kan tinggal deposit ya via Stargate. Jadi dia pakai teknologi Stargate, otomatis kalian juga melakukan transaksi di layer 0 ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Contohnya ini kalian connect wallet aja. Nah, nanti mungkin gua akan langsung kasih kalian link Stargate-nya aja kali ya biar lebih enak gitu ya. Jadi nggak perlu lewat Mental Bridge lagi. Di sini kalian pilihnya Ethereum. Terus di sini kalian pilihnya asetnya pilihnya USDE gitu ya. Kita cari aja USDE. Nah, ini USDE. Terus di sini pilihnya adalah Mantle. Nah, jaringan Mantle seperti ini ya. Jadi dia akan kirim ke USDE juga. Nah, kan misalnya punya 1000, kan masukin 1000 aja, lalu kalian send kayak gitu. Nantinya USDE-nya itu dari jaringan Ethereum akan berpindah ke jaringan Mantle Network.
Nah, di Mental Network kalian butuh MNT ya, token MNT. Kalian bisa beli di Bybit gitu ya. Kalau kalian nggak punya, kalian daftar aja, linknya di deskripsi video untuk registrasi akun Bybit. Lalu kan KYC, beli MNT-nya dikit aja, paling sekitar 10 atau 5 udah cukup buat biaya jaringan gitu ya. Harganya saat ini $1,35 per satunya. Kalian siapin aja deh 10 mungkin ya, 10 udah cukup. Kan nanti beli aja di Bybit gitu. Nah, terus kan udah beli, kalian withdrawal ke wallet MetaMask kalian di jaringan Mental Network ya. Nah, nanti kalian tambahin aja jaringan Mental Networknya di chainlist.org. Nah, kayak gini chainlist.org kan connect wallet gitu ya. Terus kalian di sini udah connect, cari Mental. Nah, kalau udah, klik add to MetaMask. Nantinya MetaMask kan akan menambahkan jaringan Mental Network. Oke, itu caranya. Nah, terus kan tinggal buka MetaMask di jaringan Mental Network aja. Kayak gitu. Nah, kalau kan sudah ada di jaringan Mental Network, nantinya kalian punya dua aset, yaitu MNT untuk biaya jaringan dan USDE untuk kalian staking. Oke. Nah, setelah kalian sudah bridging atau menjembatani, nah kalau kalian pengen withdrawal itu bisa ya, withdrawal kan ke bagian withdrawal di sini, kan tinggal withdrawal aja USDE-nya ke jaringan Ethereum. Tapi butuh waktu 7 hari ya, lama, dan gas fee-nya nanti mahal kan, harus klaim pakai ETH. Itu yang kalian harus tahu. Makanya kenapa modalnya kalau bisa lumayan supaya worth it gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama, jadi gue akan kasih tahu kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Yang pertama adalah init capital. Nah, init capital ini sebenarnya pernah gue bahas di channel YouTube gue ya. Gue udah pernah share. Waktu itu init capital itu akan memberikan airdrop dengan cara kalian deposit sejumlah aset. Waktu itu di videonya gue deposit pakai USDC ya, dan kan akan ngumpulin poin tiap harinya gitu loh. Nah, sekarang init capital kerjasama dengan Ethena, di mana kalau kalian lihat di sini bagian market, itu kalian bisa deposit USDE gitu. Nah, di sini kan bisa deposit USDE kalian. Nah, di sini kalau kita lihat sudah ada 4,5 juta dolar yang didepositkan ke sini dalam bentuk USDE gitu loh. Nah, kalian dapat apa? Kalian akan dapat 20 kali such point. Jadi jadi kalau kalian udah dapat nih poin di Ethenanya ya kan, kalian akan dapat tambahan poin kalau kalian staking di init capital, dapat 20. Nah, kelebihan yang kedua adalah kalian akan mendapatkan yield. Nah, yieldnya cuma kita belum tahu, ini belum muncul, masih 0%. Nantinya akan muncul gitu ya. Paling yieldnya sekitar ya 2% sampai 10% lah ya, itu keuntungan kedua. Tapi jujur gue nggak ngelihat yieldnya kalau untuk di init capital. Yang ketiga, nah ini yang penting, kalian akan mendapatkan poin untuk mendapatkan token init. Jadi init ini itu nanti ada airdrop tokennya. Kalian bisa cek di bagian dashboard ya, ataupun di bagian poin ketika kalian sudah deposit gitu ya. Nanti akan muncul poin yang kalian miliki di bagian base point dan total init point. Semakin besar poin kalian, dia hitungannya adalah kalian deposit $1, kalian deposit $100 itu dapat 1 poin setiap harinya. Jadi kalau kalian deposit $1.000 USDE, artinya kalian dapat 10 poin setiap harinya. Nah, kalian kumpulin poinnya gitu loh. Kalau kalian withdrawal, poinnya akan stop, tapi tidak hilang gitu ya. Nanti dia akan TBA di fase ketiga. Jadi bentar lagi mau mainnet, mau TGE. Nanti kita akan dapat token namanya init gitu loh. Jadi poinnya tuker sama init. Nah, ini kelebihan pertama. Jadi kalian langsung dapat airdropnya itu bisa dua, yaitu dapat airdrop Ethena sama dapat airdrop init capital. Ya, jadi ada 3 keuntungan kalau kalian deposit di init capital. Dan keuntungan keempat adalah aman ya, aman karena init capital ini didukung juga oleh Mental Network kayak gitu. Nah, sekarang cara kedua. Nah, cara kedua ini rewardnya beda dengan init ya. Kalau init kan tadi keuntungan itu ada 4 gitu loh. Nah, kalau Pendle di sini kalian bisa staking USDE kalian. Kalian yang pertama dapatnya apa? Dapatnya adalah Sats multiplier, sama dapatnya 20. Oke, keuntungan kedua, kalian dapat Eigenlayer Point, dapat 0,0012 Eigenlayer Point per USDE-nya. Dan ini kalian dapatnya per hari juga, sama kayak init capital. Nah, keuntungan ketiga adalah yield. Yield-nya itu gede kalau di Pendle ya. Yield-nya itu kalau dia ada 2 pool, jadi di sini ada 3 pool, tapi gue cuma rekomendasi 2 aja ya, karena pool yang PT USDE ini tidak memberikan keuntungan dibandingkan sebesar dari 2 pool yang lain. Jadi gue akan jelasin 2 pool aja, yaitu LP USDE dan YT USDE. Oke. Nah, keuntungan ketiga itu yieldnya itu gede untuk LP USDE.
ya. Nah, LPUSDI ini ketika kalian staking USDI-nya, ya, kalian akan mendapatkan bunga sebesar 85,13%. Gede nggak? Gede banget. Tapi kelemahannya adalah kalian eh, tidak mendapatkan airdrop pendelnya, karena pendel ini kan udah listing. Kalian tetap dapat reward pendel, tapi kan pendel ini tidak apa ya, gimana jelasin ya? Kalau airdrop itu kan kita berharapnya ketika airdrop langsung naiknya tinggi banget gitu kan. Nah, kalau pendel ini kan udah stabil, udah listing. Jadi kan dapatnya tuh harga yang udah listing atau harga yang udah stabil kayak gitu. Ya, jadi itu bedanya di situ. Nah, terus kalau kalian masuk ke LP USDI ini lebih aman. Jadi gue lebih rekomendasiin kalau kalian pengen pakai cara kedua kan masuknya LP USDI aja. Itu jauh lebih aman kayak gitu. Dengan bunga 85,13%. Nah, sayangnya kalau kalian masuk LPUSDI ini kalian tidak akan mendapatkan eigen layer point multiplier atau leverage gitu ya. Nah, sedangkan pool yang selanjutnya yang kedua itu YT-USDI, ini kalian akan mendapatkan Ethena leverage di angka 123 kali lipat untuk setiap USDI-nya ya. Dan ini ketutup gue ya, gue akan pinin dulu. Nah, kayak gini kan bisa lihat ya. Dan eigen layer leverage di angka 0,0074. Rewardnya kalau untuk ngejar Ethena ini jauh lebih besar YT-USDI. Tapi kelemahannya itu resikonya tinggi banget gitu loh. Bisa dibilang ini resikonya sangat tinggi kalau untuk YT-USDI. Jadi kalau kalian pengen main aman, gue lebih prefer kan ke LP-USDI atau ke Init Capital untuk dapetin token Init. Tapi kalau kalian pengen lebih high risk, reward yang lebih banyak, kan bisa masuk ke YT-USDI. Yang penting kan harus tahu resikonya. Sisanya saran gue kan pelajari aja. Nah, tapi kelemahannya Pendle adalah dia punya cap atau kapasitas maksimal. Di sini kita bisa lihat kapasitas maksimal di angka 200 juta. Jadi sekarang udah keisi 167 juta. Jadi tinggal dikit lagi capnya penuh. Kalau udah penuh kan nggak bisa deposit lagi ke sini. Ya, jadi kan depositnya ke Init aja. Jadi kurang lebih itu sih strateginya kalau kalian pengen memaksimalkan sats kalian ya atau USDI kalian ya. Jadi kalau kalian masih yakin sama projectnya Ethena dan kalian pengen coba ngegarap dua project sekaligus, ini video ini bagus banget buat kalian kayak gitu. Dan kalau kalian pengen nambah saldo, misalnya kalian yang season pertama boostnya 20%, kan deposit season pertama itu $15, terus kan pengen nambah $15 lagi biar 1000, itu bisa. Boosternya tidak akan hilang ya kalau kalian tambah saldo kayak gitu. Jadi ya ini oke banget buat teman-teman yang pengen ngelanjutin untuk invest di Ethena dan mendapatkan airdrop yang lebih banyak lagi. Oke, paling itu videonya, penjelasannya semoga berguna dan bermanfaat buat kalian. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih. Baik lagi ya, untuk reward di masing-masing project ini, itu punya tanggalnya masing-masing. Berbeda-beda, jadi saran gue kalian silakan follow semua Twitternya ketiganya untuk memastikan kapan mereka akan melaunching airdrop selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Dadah!